Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini Ibu mau menjelaskan tentang soal penilaian akhir semester kemarin. Nanti videonya akan dibagi menjadi beberapa part khusus untuk membahas soal-soal saat ujian praktik kemarin. Jadi kalian bisa tonton video ini berulang kali supaya kalian bisa mengulang ya. Mungkin Ibu jelaskan dulu soalnya, mengingatkan dulu. Jadi kurang lebih kemarin itu kita kan soalnya membuat sebuah server, yaitu DHCP server. Nanti ada DHCP relay-nya juga, masih pakai Debian juga. Dan nanti kita ada dua buah klien, klien 2 dan klien 1. Untuk klien satunya itu dia DHCP reservation, jadi IP-nya sudah ditentukan sendiri. Kemudian klien yang ini itu DHCP seperti biasanya, dan nanti terlihat ya di sini antara server dengan si kliennya networknya berbeda. Jadi kita butuh DHCP relay. Nah kemudian nanti untuk servernya sendiri di DHCP servernya kita buat partisinya seperti ini. Jadi kita buat menggunakan LVM, nanti akan dijelaskan seperti ini kurang lebih, dan selanjutnya nanti ada pembuatan direktori, user group, hak akses, sama DHCP server sama relaynya nanti pengaturannya seperti apa. Nah mungkin kita mulai saja, mulai dari yang pertama nih kita buat untuk yang partisinya dulu, partisi di sini di DHCP servernya. Nanti untuk partisi sendiri di sini kan kita menggunakan LVM. LVM-nya terbagi menjadi dua, kalian bisa gunakan LVM atau konfigurasi LVM-nya saat proses instalasi, atau bisa juga setelah proses instalasi. Nanti Ibu akan buat bagi dua videonya, nanti kalian bisa pilih salah satu, mau menggunakan atau konfigurasi LVM saat install atau setelah install. Nanti kurang lebih yang akan dibuat seperti ini. Jadi berdasarkan soalnya ada 5 buah harddisk, ada harddisk 1, 2, 3, dan 4. Harddisk 1, 2, 3, 4, dan 5, maaf. Nah nanti kurang lebih si harddisk ini akan kita jadikan physical volume untuk LVM, atau volume untuk fisiknya untuk LVM. Kemudian nanti harddisk 2 dan 3 kita gabungkan jadi satu, jadi sebuah volume group. Kemudian nanti dari volume group ini kita pecah lagi menjadi dua buah logical volume. Kemudian untuk harddisk 4 dan 5 kita buat volume group yang kedua, dan nanti dari volume group kedua kita pecah lagi menjadi dua buah logical volume. Kurang lebih nanti analoginya seperti ini ya. Jadi ada 5 buah harddisk. Untuk harddisk yang pertama terserah nih kalian mau jadikan partisi LVM atau gimana, tapi kita tidak akan ubah isinya. Jadi yang kita ubah hanya harddisk kedua, ketiga, 4, dan 5 ya. Kita ubah pengaturan di sini volume group dan logical volume-nya. Jadi harddisk kedua dan 3 kita gabungkan jadi satu di sini, jadi satu volume group. Kemudian setelah digabungkan kita pecah lagi. Dan ini juga sama, begitu juga di harddisk 4 dan 5 kita gabungkan jadi volume group yang kedua, dan kemudian kita pecah atau kita bagi dua jadi dua buah logical volume. Nah nanti setelah sudah menjadi logical volume-nya ada 4 di sini, kita bisa mount ke beberapa lokasi ya, mau di mounting ke A, B, C, atau D. Nah kalau berdasarkan soal kurang lebih nanti cara-caranya seperti ini. Pertama kita siapkan dulu harddisknya. Kalau berdasarkan soal ada 5 buah harddisk ya, ada harddisk ke 1, 2, 3, dan 4. Harddisk ke 1 seperti biasa namanya ada A, kalau harddisk kedua jadi B, SDB, harddisk ketiga SDC, harddisk keempat SDD, harddisk kelima SDE. Untuk harddisk ke 1 7 GB, harddisk kedua 5 GB, harddisk ketiganya 3 GB, harddisk keempatnya 2 GB, dan harddisk kelimanya 2 GB. Kurang lebih nanti seperti ini, kita siapkan dulu harddisknya. Kemudian atur supaya
si harddisk tersebut kita buat partisinya. Nanti setelah kita buat partisinya, selanjutnya kita buat supaya dia tipenya LVM. Jadi kalau kita sudah buat partisinya, dia namanya tidak akan SDB lagi, tapi jadi SDB 1 misalnya. Ini contoh saja ya, tergantung nanti kalian tipenya primary atau logical. Yang ini misalnya jadi SDC 1, jadi sudah ada angkanya, SDD 1 misalnya, dan SDE 1. Ini kalau sudah kita buat partisinya. Dan jangan lupa nanti setelah dibuat partisinya, ditentukan tipenya dia harus LVM. Nah, setelah itu kita tentukan physical volume. Jadi kita sudah punya partisi nih, tipenya sudah LVM, kita tentukan supaya si partisi-partisi tersebut dia menjadi physical volume. Jadi volume fisik yang akan kita gabung-gabungkan nanti jadi satu ya. Kemudian kita buat volume grupnya. Jadi kan tadi sesuai soal yang tadi ya, kita gabungkan nih harddisk kedua ya dan harddisk ketiga, gabungkan jadi satu dengan nama pas 1. Jadi kan karena ini harddisk kedua 5 GB, harddisk kedua 3 GB, kita gabungkan total jadi kurang lebih 8 GB. Dan nanti biasanya tidak akan selalu pas 8 GB, bisa kurang atau lebih ya. Nanti volume grupnya kasih nama dengan pas 1. Begitu juga dengan harddisk keempat dan 5. Kalian gabungkan jadi satu sehingga ukurannya jadi 4 GB dan beri nama volume grupnya dengan nama pas 2. Nah, setelah kita buat volume grupnya, selanjutnya adalah buat logical volumenya. Jadi tahapan untuk LVM itu pertama physical volume dulu, buat physical volumenya, kemudian buat volume grupnya, dan terakhir logical volumenya. Nah, di sini dari volume group itu kan terdiri dari gabungan ya, jadi gabungan physical volume. Kita pecah lagi, tergantung nih mau dibikin berapa logical volume dari sini. Kalau berdasarkan soal itu dibagi menjadi 2 ya, ada namanya terserah, tapi di soal itu nama depan 1, nama depan 2. Nah, nanti dibagi dari 8 GB ini kita bagi jadi 2, 4 GB dan 4 GB. Boleh nggak dibagi 3 ya? Boleh aja, selama tidak lebih dari 8 GB ini. Kemudian untuk volume group yang kedua, yaitu volume group pas 2, kita bagi menjadi 2 juga, tapi dengan ukuran yang berbeda. Yang satu 1 GB dengan nama belakang kalian masing-masing, kasih nomor 1. Kemudian logical volume yang kedua ukurannya 3 GB dan namanya nama belakang 2. Nah, nanti kita jadi punya 4 logical volume. Nah, yang 2 logical volume pecahan dari volume group yang pertama yaitu pas 1. Kedua logical volume yang ini merupakan pecahan atau bagian dari volume group yang kedua dengan nama pas 2. Nanti setelah kalian buat logical volumenya, kalian tentukan mount point-nya. Jadi mau di-mounting kemana nih? Kalau berdasarkan soal, nanti yang nama depan 1 itu di-mountingnya ke tugas, nama depan 2 ke pas, nama yang ini ke PTS, dan selanjutnya ke latihan. Kurang lebih nanti tahapan-tahapannya seperti ini ya, langkah-langkahnya: siapkan harddisknya, buat partisinya, atur supaya dia jadi LVM, tentukan physical volume, buat volume group, buat logical volume, dan terakhir mount point. Kurang lebih langkahnya seperti itu untuk partisi. Baik, pada video ini akan dijelaskan langkah-langkah konfigurasi LVM setelah proses instalasi. Jadi sebelum mulai konfigurasi, pastikan dulu kalau harddisknya sudah ditambahkan gitu ya. Jadi cek dulu pertama, di sini sudah ada 5 harddisk ya, harddisk 1 SDA, SDB, SDC, SDD, SDE. Sudah ada 5 harddisk, tapi yang sudah dipartisi hanya harddisk yang pertama. Jadi kalau misalnya digambarkan, sebetulnya langkah-langkah konfigurasi setelah instalasi itu kalau secara umum ya bisa dituliskan seperti ini. Jadi pertama install dulu paketnya. Jadi karena kita
konfigurasi LVM, itu paket yang diinstal adalah LVM 2. Kemudian setelah install paketnya, lakukan partisi. Nah, di partisi ini kita buat dulu partisinya untuk semua harddisk. Kemudian yang kedua kita ubah tipe partisinya, yaitu menjadi tipe LVM. Kemudian setelah kita buat partisinya, selanjutnya kita mulai konfigurasi LVM-nya. Nah, ketika paket LVM 2 belum diinstal, nah perintah ini tidak akan bisa digunakan. Jadi yang pertama dilakukan adalah buat physical volume dulu, kemudian buat volume grupnya, kemudian buat logical volumenya, seperti yang sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Kemudian kalau kita sudah konfigurasi LVM-nya, kita sudah buat logical volumenya, selanjutnya adalah kita atur file sistemnya gitu. Kita atur dia tipenya apa, misalnya XT4, kemudian nanti akan di mounting kemana yang terakhir ya. Dan saat proses mounting, karena foldernya belum ada, kan ada yang di mounting ke folder tugas, latihan, pas, itu kan foldernya belum ada ya. Kita buat foldernya dulu, dan selanjutnya kita atur supaya di mountingnya dia permanen gitu ya. Jadi ketika di restart tidak akan berubah. Kurang lebih langkahnya seperti itu ya. Baik, mungkin kita mulai aja. Mulai dari install paketnya. Perintahnya adalah apt install LVM 2. Masukkan dulu DVD-nya. Tunggu hingga proses instalasinya selesai. Ya, sudah selesai. Di sini jangan lupa nih yang suka kadang lupa ya, ini langsung dikeluarin aja disknya. Nah, kemudian setelah ini kita lakukan partisi ya. Di sini ada 5 harddisk yang sudah dipartisi, baru harddisk yang pertama. Kita harus partisi satu persatu dari harddisk yang B, C, D, E ya. Jadi perintahnya gunakan fdisk spasi. Ingat kalau yang namanya harddisk itu kan disimpannya di dev ya. Dev SDB dulu misalnya, SDB seperti ini. Nah, di sini ketika kita melakukan partisi, yang pertama kita buat partisinya dulu. Nah, sudah buat partisinya, baru kita ubah tipenya. Nanti setelah ubah tipenya, diubah menjadi tipe apa ya. Ingat tipenya harus LVM, sama seperti ketika kita melakukan konfigurasi LVM saat install. Jadi kita buat partisinya dulu, kemudian ubah tipenya jadi LVM. Kurang lebih caranya seperti itu langkah-langkahnya ya. Nah, di sini ada beberapa komen yang harus kita ketik. Nah, di sini kalau kalian nggak tahu perintahnya, ketik aja M. Lihat di sini ada T ya untuk ganti tipenya, dan kita gunakan beberapa. Yang pertama adalah N untuk bikin partisi baru, kemudian T ini untuk mengganti tipe partisinya, dan nanti di akhir kita W ya untuk save. Berarti kita N dulu nih pertama, N bikin partisi baru, sama seperti saat instalasi, mau tipenya primary atau extended. Kita mau pakai primary nggak apa-apa. Nomor partisinya, ingat kalau primary nomornya antara 1, 2, 3, atau 4 ya. Sini mau pakai 1 juga nggak apa-apa. Nanti namanya, karena ini kita partisi untuk harddisk B ya, yang SDB, nanti dia akan nomor partisinya adalah SDB 1. Kalau kita ganti 2, nanti nomor partisinya SDB 2. Kita satu aja. Nah, di sini per sektor. Sektor itu ibaratnya mungkin bisa dianggap ukurannya ya. Kalau misalnya kalian partisinya pingin semua, berarti dari sektor 2048
sampai 10485759, ambil semua. Tapi kalau pengen setengahnya, berarti mulai dari sektor 2048 sampai setengahnya aja dari ini ya. Kalian hitung aja kira-kira berapa. Berarti kita pakai 2048. Nah, karena kita kan mau ambil semua ya dari harddisk yang B itu kan ukurannya 5 GB ya. Kita mau ambil semua, itu berarti kita last sektornya kita ambil ya semua yang paling akhir ini 10485759. Nah, ini tergantung ya. Kalau kalian mau diambil setengahnya, sepertiganya ya tinggal diambil, nanti sektornya tinggal dibagi 3 aja gitu ya. Berapa sampai berapa, berapa sampai berapa gitu ya. Nah, ini kita sudah buat partisinya. Kalau mau cetak ya tinggal P aja. Di sini kita sudah punya partisi dengan nama SDB1. Tapi tipenya masih Linux. Ingat, kita sudah buat partisinya, selanjutnya adalah tipenya harus Linux LVM atau tipenya LVM nantinya. Berarti kita lihat lagi untuk ganti tipenya, berarti gunakan perintah T ya di sini, yang T. Kita pilih T. Nah, di sini yang dipilih adalah partisi yang satu ya. Kemudian tipenya mau dirubah jadi apa nih? Disuruh masukkan kode di sini. Kan kita belum hafal ya LVM itu tipenya berapa. Kita ketik saja L dengan huruf besar. Cari di sini Linux LVM. Di sini ada 8E ya, Linux LVM. Linux LVM 8E. Berarti kita tinggal masukkan 8E di sini, enter. Tuh sudah dirubah dari Linux menjadi Linux LVM. P lagi boleh untuk print atau tampilkan hasilnya. Nah, sudah terlihat ya, sudah berubah menjadi Linux LVM. Dan selanjutnya setelah seperti ini ya tinggal disimpan. Disimpan itu dengan W, keluar dan simpan. Nah, sudah. Boleh dicek lagi LSBLK, sudah ada ya. Untuk harddisk SDB, partisinya namanya SDB1. Lakukan hal yang sama untuk harddisk C, D, dan E. Sama ya perintahnya, fdisk SDC. Kita nggak usah lihat lagi ya, komennya sudah hafal tadi, tinggal N untuk buat partisi baru. Tipenya boleh primary. Misalnya kita nomornya 2 kalau sekarang. Nah, sektornya karena kita ambil semua, tulis default aja, semuanya kita ambil. 6291455. Kemudian kita ubah tipenya, T. Ganti jadi 8E untuk LVM. Cek dulu, sudah benar. Sudah ya, SDC2 namanya. Kemudian kita simpan, W. Sudah, itu harddisk yang C. Yang C sudah, selanjutnya yang D. SDD. Nah, di sini sama N, bikin partisi baru. Oh, sorry, tadi kepencet langsung enter ya, berarti secara default dia langsung kepilihnya primary. Misalkan sekarang nomornya 3, vektornya 2048 sampai 419 4303 T 8E. Sudah, cek dulu. Oke, simpan. Selanjutnya harddisk yang E. Kita N, pilihnya misalnya extended boleh. Oke, partisi nomornya 4 misalnya. 2048 sampai 50331647. Oke, kita print. Nah, sudah ya, SDE 4 namanya. Ini untuk yang extended. Ya, kalau sudah simpan. Nah, kita LSBLK, kita cek. Sudah semua. Baik. Selanjutnya, langkah selanjutnya tadi kita sudah sampai mana? Nah, di sini ya. Jadi partisinya sudah buat partisinya, tipenya sudah kita ubah jadi LVM semua. Selanjutnya ya tinggal
kita konfigurasi LVM-nya. Nah, yang ini. Nah, di sini jadi pertama kita physical volume-nya. Kita buat dulu physical volume-nya. PV create perintahnya. Kemudian partisi atau yang mana saja gitu ya, harddisk yang mana saja atau partisi yang mana saja yang akan kita jadikan physical volume. Dev SDB 1 ya. Kemudian dev SDC, daftarkan semua, masukkan semua. Dev SDD 1. Maaf, ini bukan SDC 1, SDC 2 ya. Dev SDD 3. Dev SDE 4. SDE 4, sorry. SDE 4 sudah benar semua ya. SDC 2, SDD 3, SDE 4. Ya, sudah. Device is too small. Oke, oh ya, salah tadi. Kita belum buat partisi untuk yang itu ya, kan karena dia mungkin ibu pernah jelaskan kan di kelas dulu, ketika kita ingin membuat partisi yang part 5 atau yang partisi yang kelima atau yang extended ya, extended itu kan cangkangnya, berarti di dalamnya kita harus buat partisi logical lagi. Nah, untuk ini mungkin kita ini saja ya, kita ubah dia supaya dia tipe partisinya primary aja untuk lebih mudah ya. Dev SD apa tadi, SDE ya, fdisk dev SDE. Nah, mungkin kita lihat dulu ini. Oke. Kita ubah, kalau ubah pakai apa ya nih? Hapus partisinya aja ya, kita pilih delete saja, pilih D. Nah, partisi 4 sudah kita hapus, bikin partisi baru. Tuh, lihat di sini keterangannya terlihat. Kalau kita pilih E, kita baru bikin kontainernya atau wadahnya lah untuk bikin partisi logical. Nanti harus bikin logicalnya lagi, ribet ya. Mending kita buat dulu yang primary buat biar cepet. Pilih 1 nggak apa-apa, 2048, kemudian 50331647. Jangan lupa ubah tipenya jadi 8E. Simpan. Nah, selanjutnya kita ini lagi nih yang PV create-nya ya. Tadi kan baru 3 yang berhasil dibuat. Yang SDE berapa nih kita bikin tadi? SDE 1 ya kalau nggak salah. Oke. Nah, berhasil dibuat. Kita sudah buat 4 physical volume. Kalau ingin tahu berhasil tidaknya, PV display saja. Sudah ada ya, SDE 1. Kemudian, oh ibu kayaknya bikin harddisknya 24 GB deh, kebesaran ya kalau nggak salah yang E. Sebentar, terlalu besar kayaknya. Iya, lupa, maaf. Nanti mungkin untuk kalian dirubah ya, di sini terlalu besar nih 24 GB. Ibu salah nambahin harddisk. Nanti tinggal disesuaikan saja ya. Oke, selanjutnya kita sudah buat physical volume-nya. Selanjutnya adalah kita gabungkan gitu ya. Kita buat ini. Nah, kita gabungkan, kita sudah buat physical volume-nya SDB, SDC, SDD, SDE. Kita gabungkan nih, buat 2 buah volume group dengan nama pas 1 dan pas 2 ya. Membuat volume group itu perintahnya adalah VG create. Nah, VG create, kalian kalau misalnya nggak hafal, tab aja perintahnya ya. VG create spasi namanya apa? Pas 1. Nah, yang mau digabungkan physical volume yang mana aja? Ingat tadi kita punya SDB 1, SDC 2, SDD 3, dan
SDE 1 ya, harus ingat tuh namanya. Dev SDB 1. Kemudian apalagi untuk pas 1 itu gabungan yang B sama yang C ya. Dev SDC berapa nih? 2. Nah, enter. Berhasil bikin pas 1. Sekarang kita bikin yang pas 2. Nah, pas 2 itu gabungan dari harddisk yang D. Nah, yang D itu SDD 3 ya. Kemudian yang E. E itu SDE 1. Berhasil. Kita sudah buat 2 buah volume group. Tinggal VG display kalau pengen tahu bener nggak hasilnya. Ya, betul ya. Sudah ada pas 1 sama pas 2. Ini tinggal digeser aja ke atas sebenarnya ya. Nah, sudah buat. Cuman ini ukurannya yang pas 2 agak besar ya, karena ibu salah itu ya, tadi salah size-nya untuk yang harddisk yang terakhir. Untuk selanjutnya tinggal LV create. Nah, perintahnya LV create. Kita sudah buat kan tadi volume grupnya. Selanjutnya kita pecah nih, volume group yang satu kita pecah jadi 2, nama depan 1 sama nama depan 2, masing-masing 4 GB ya. LV create. Nah, di sini ukurannya berapa nih? LV create min L. Ukurannya berapa? 4 GB. Nah, ngambilnya dari mana? Dari volume group yang ke-1. Jadi kita bikin logical volume dari grup pas 1, ukurannya 4 GB. Berhasil dibuat. Namanya LVO10. Nah, cuman kan di soal itu kita disuruh dirubah ya, logical volume-nya itu diminta namanya adalah nama depan 1. Berarti perintahnya LV rename saja. LV rename. Nah, ini spasi. Nah, dev. Kemudian pas 1. Ini kan kita ngambil dari pas 1 ya. Nah, namanya LVO10 kita ganti. Jadi dev pas 1 apa nih namanya? Kan tadi nama depan ya, berhubung nama Ibu Dayu berarti Dayu 1. Seperti ini. Enter. Kita LV display aja coba. Nah, sudah ada ya. Ukurannya 4 GB. Nah, selanjutnya kita buat satu lagi nih. Kan tadi kita baru buat satu ya. Baru buat yang ini saja. Sekarang kita buat satu lagi. Yang ini. Nah, ketika buat ini sama, tapi karena kita takut kurang pas nanti size-nya, kita lihat dulu nih sisanya di yang pas 2 berapa. Jadi tinggal VG display. VG display mungkin pas 2 ya. Nah, sisanya lihat. Oh, sorry, bukan pas 2 nih. Kita yang masih yang pas 1 ya. Pas 1. Nah, sisanya ada berapa? Lihat yang free. Yang free-nya ada 3,99. Berarti kita nggak bisa bikin 4 GB lagi nih. Kita kurangin, sesuaikan dengan sisa yang ada 3,99. Kita LV create lagi. Spasi min L besar. Jadi jangan 4 GB. Kita coba aja bikin dengan 4 GB misalnya ya. 4 GB ngambil dari pas 1. Nah, keterangannya adalah kurang nih, butuh 1024 lagi. Kurang. Jadi free space-nya kurang, makanya kita kurangi saja di sini. Jadi 3,99. Nah. Oke, berhasil dibuat. Sama seperti tadi, kita rename. LV rename. Dev, karena ngambilnya dari pas 1 ya, grupnya pas 1, volume grupnya namanya adalah LVO10. Kita mau ganti jadi apa nih? Pas 1, misalnya Ibu jadi Dayu 2 tadi. Nama depan kedua. Sudah selesai. Di sini kita baru buat mecah volume group dari logical volume dari volume group yang pertama. Sorry. Mana nih? Yang ini ya. Kita baru buat yang ini nih. Nah, selanjutnya kita buat yang ini nih. Pas 2 dipecah jadi 2, yang satu 1 GB, yang satu 3 GB. Nah, jangan lupa di sini tadi kan Ibu salah ya, harddisknya besar.
terlalu besar, jadinya nanti nggak akan semuanya mungkin dipakai. Sama perintahnya LV create. Yang pertama itu kan kita butuhnya 1 GB ya. 1 GB ngambil dari pas 2. Nah, jadi dari volume group pas 2 kita ambil 1 GB buat bikin logical volume. Sudah, jangan lupa ganti namanya dari pas 2 ya. Ini kita ganti namanya pas 2, kemudian berdasarkan soal disuruhnya diganti dengan nama belakang ke 1 karena ibu nama belakangnya Destami, jadi ibu tulis Destami 1. Nah, seperti ini sudah berhasil. Selanjutnya kita bikin lagi LV create. Kita ambil 3 GB. Nah, jangan lupa ganti lagi namanya. Usahakan di tab aja ya, nanti supaya biasanya suka salahnya di sini. Kalian tuh kadang suka pengennya diketik aja, tapi kadang-kadang malah suka jadi salah. Lebih baik kalian tab di sini. Nah, di sini selanjutnya kalian tulis namanya pas 2 mau diganti dengan Destami 2 untuk ibu ya. Kalau kalian nanti tinggal disesuaikan saja. Sudah, kita bisa LV display. Sudah banyak ya yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita sudah konfigurasi LVM-nya sudah selesai, sudah buat physical volume, sudah buat volume group, sudah bikin logical volume-nya dan ganti namanya. Nah, selanjutnya adalah kita ubah file sistemnya. Jadi, ibaratnya kita sudah punya partisinya, partisi dengan tipe LVM. Dan selanjutnya kita buat file sistemnya ext4 gitu ya. Itu kita gunakan comment. Perintahnya adalah mkfs, atau kita cek dulu apakah sudah benar di sini. Sudah ya, kita sudah punya partisi dengan nama Dayu 1, Dayu 2, kemudian Destami 1 dan Destami 3. Kita sudah punya 4 partisi lebih tepatnya ya. Kemudian kita ubah mkfs supaya partisi yang kita buat tadi menggunakan LVM itu file sistemnya adalah ext4. Perintahnya mkfs spasi min t. Nah, tipenya mau jadi apa nih? ext4. Kalau saat instalasi use as apa gitu ya. Nah, ini partisi yang mana nih yang mau kita ubah? Nah, satu-satu mau nggak mau. Pas 1 dulu, misalnya Dayu 1. Kita kan punya 4 partisi ya, Dayu 1, Dayu 2, Destami 1, dan Destami 2. Ini yang 1 dulu yang ini. Oke, sudah. Selanjutnya jangan lupa yang Dayu 2-nya. Oke, sekarang yang Destami. Ini pas 2, Destami 1. Oke, sekarang Destami 2. Nah, selesai. Kita sudah ubah semua partisi dari sini, tipenya file sistemnya sudah digunakan ext4. Apakah sudah selesai? Belum. Kita tinggal tentukan mount point-nya. Sebetulnya bisa aja mount misalnya dev pas 1 Dayu mau di mount misalnya kemana gitu. Bisa aja seperti ini. Cuman kalau seperti ini tidak permanen. Ketika kalian restart, itu mount point-nya atau si partisi itu di mount kemananya itu akan hilang. Makanya kita harus buat permanen dulu. Namun sebelum buat permanen, kalian lihat dulu di sini mount point-nya kemana. Ini mount point-nya ke tugas, pas, PPS, dan latihan. Kita cek di sini foldernya sudah ada belum. ls root, misalkan di root sudah ada belum? Belum ada. Makanya kita harus buat foldernya dulu. Seperti biasa buat folder ya, kalian pasti sudah tahu semua. Perintahnya tinggal mkdir. Nah, kita buat folder di root ya, sesuai soal. Nih di sini tugas, root tugas, root pas, root PTS, root latihan tuh ya. Sini tugas, latihan, pas, kemudian PTS.
Sudah buat foldernya, kita cek dulu apakah sudah benar ada ya, ada PAS, PTS, tugas, ada latihan juga. Nah, selanjutnya kita sudah buat foldernya. Nah, di sini sudah buat foldernya, tinggal kita monpoint menggunakan file fstab. Buat apa? Supaya permanen. Seperti ini. Jadi kalau kita mau permanen, kita gunakan file fstab. Jadi nano etc fstab. Boleh di sini kalian tambahkan satu-satu ya, dev mapper misalnya PAS1 kan tadi nama grupnya, strip, kemudian dayu1. Nah, di sini gunakan tab ya. Mau dia di mount kemana? Yang pertama itu kan ke tugas. Tab, kalian lihat aja di sini. File sistemnya apa? Mount point-nya berarti selanjutnya mount point, kemudian tipenya tadi kan ext4. Jangan lupa. Kemudian tab lagi, optionnya default saja. Tab lagi, dump-nya 0 boleh, PAS-nya 2. Ini ibu kurang paham ya untuk dump sama PAS. Mungkin kalian bisa coba cari informasi ini dump sama PAS maksudnya apa ya. Kemudian jangan lupa partisi yang lain, PAS1, dayu2, mau di mount kemana? Ini ke PAS ya, ext4, default. Nah, ini harus benar ya, salah satu huruf nanti akan salah ketika kalian restart. 0, 2. Kemudian jangan lupa sekarang yang PAS2, destami 1, tab PTS, tab ext4, tab lagi defaults 0, 2. Kemudian dev mapper PAS2, destami 2. Ini latihan ya, kalau nggak salah latihan ext4, tab defaults 0, 2. Nah, coba kita cek ini udah bener ya, tab udah pakai tab semua. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, keluar, simpan, kemudian kita restart. Nah, ini nih yang saat-saat krusial. Kalau kalian ada kesalahan saat proses konfigurasi LVM-nya, nanti tidak akan bisa masuk ke halaman loginnya. Nah, di sini kita tunggu nih. Nah, kalau keluar seperti ini berarti proses konfigurasi di fstab-nya berhasil. LSBLK. Yap. Nah, lihat di sini semua mount point-nya ketika di restart masih tetap ada ya, karena kita sudah atur secara permanen. Berarti konfigurasi LVM kita dengan proses instalasi, setelah proses instalasi menggunakan komen itu berhasil. Mungkin sampai di sini videonya, silahkan kalian coba praktikkan secara mandiri ya.